Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, kajian bersama Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hasim yang akan dipandu oleh Ustaz Abdul Holik. Sebelum dimulai, dari panitia menginfokan bahwa selama kajian mohon untuk HP di silent dan fokus dengan kajian serta catatannya masing-masing. Selanjutnya kajian bersama Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hasim yang akan dipandu oleh Ustadz Abdul Holik. Kami persilakan kepada Ustadz Abdul Holik. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan faman ittaba'ahu fala yadhillu wa la yasqa wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, para pembina dan para ustadz-ustazah dan teman-teman BMT Yaumi Fatimah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di aula yang hampir jadi ini. Insyaallah dalam waktu dekat selesai. Dan kita bersyukur sudah sekian lama kita tidak berponsah untuk ngaji bareng dengan Pak Kiai. Kemarin di tahun kemarin kita bukan ponsah tapi kansa, kajian Syawal yang Pak Kiai tidak bisa rawuh pada kesempatan itu. Dan ketika setelah pulang, pesertanya banyak yang tumbang karena terkena virus gitu. Ya, nah sehingga itu kita syukuri juga karena nggak ada yang lanjut ke dunia lain. Sekarang bisa hadir di tempat ini juga. Tentunya tadi semua peserta perjalanannya yang cukup jauh, capek-capek langsung dihadang oleh tim penguji. Ya, tadi semua dihadang oleh tim penguji, ya. Iya ya. Nah, sekarang saya akan menguji tim penguji untuk semuanya maju ke depan untuk tahfidz surat At-Takwir. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah semua hafal. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita langsung aja kajian dan nanti di sesi kajian juga siap-siap saya menunjuk kafilah mana yang tampil ke depan. Untuk itu semuanya siap-siap. Baik, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Yai kami persilahkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala man tabi'audahu. Ila yaumil kiamati amma ba'd. Para peserta, anak-anak sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat Allah SWT. Dan rahmat itulah yang kita bisa menempuh. Dengan rahmat tersebut kita bisa menempuh kehidupan yang dikehendaki Allah seperti di dalam yang akan kita kaji, yaitu Al-Quran yang ditinggal kami dengar hadisnya Rasulullah SAW. Secara singkat untuk kajian ini kita mengkaji beberapa ayat. Ya, dengan ayat tersebut kita bisa memberi motivasi pada diri sendiri dan mudah-mudahan pada orang yang lain agar mampu menerapkan ayat tersebut dalam kelompok kecil, syukur-syukur dalam kelompok besar. Kelompok kecil ya kita kaji inilah. Syukur-syukur dalam kelompok besar yang bisa merambah kepada wali-wali santri kita. Pertama yang akan kita kaji sudah saya tulis ayatnya di situ, yaitu di surat An'am ayat 112. Ayat 112 surat An'am di sana diberitakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftaru. Inilah pekerjaan-pekerjaan setan. Namun demikian itu dalam Al-Quran ja'alna. Di situ dalam terjemahnya ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatina. Kami jadikan untuk tiap nabi musuh. Musuh siapa itu? Sayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari manusia dan jin. Di saat ayat yang singkat ini di sini sudah memberi peringatan kepada kita. Seulang ja'alna likulli nabiyyin. Kami menjadikan untuk tiap nabi dua sayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari manusia dan jin. Ayat yang pertama
sebelum menerangkan tentang bagaimana mereka itu memberi gangguan atau memberi penyesatan. Ini kalau kita lihat ayat itu adalah memang Allah itu menjadikan setan itu sebagai musuhnya manusia. Baik setan dari jin maupun manusia. Dengan ayat yang singkat ini, kita bisa memberi pengertian bahwa kita hidup di dunia ini, siapapun orangnya, apakah itu orang yang sedang ngaji, atau orang sedang mengajar, bahkan juga ulama pun, setan itu tidak akan ada selalu mempunyai upaya agar manusia itu menyimpang Al-Quran, menyimpang dari aran-aran Al-Quran. Oleh karena itu di sini dikatakan dengan tegas aduan musuh, yaitu Nabi. Jadi nabi-nabi itu sudah dimusuhi oleh, ya kalau Nabi dimusuhi setan, itu sudah jelas karena bertentangan. Namun kalau Nabi dimusuhi setan, Nabi mengerti dan tahu persis. Karena Nabi selalu mendapat wahyu. Namun kalau sudah turun, yaitu pengikutnya Nabi, baik yang sudah ulama atau apalagi yang sudah ulama, mereka atau setan tidak akan henti. Berusaha terus. Kalau yang orang-orang biasa begitu jelas kita melihat, oh itu bolos setan. Kita yang sudah ngaji, tafsir Al-Quran yang terus-menerus kita kaji itu mengerti, oh ini bolos setan, itu bolos setan. Tapi nek umumnya manusia yang hidup di dunia Indonesia ini mayoritas tidak mengerti setan. Bahkan mereka menjadi pendukung setan itu malah bangga. Nah itulah keanehan-keanehan yang kita bisa melihat. Nah kita kembali saja yang kelompok-kelompok kaji. Artinya kita yang sudah biasa ngaji. Itu saja tidak lepas setan itu mengganggu, menggoda, memengaruhi. Ya caranya macam-macam. Barang sidik itu wayahe ngaji, rasa-rasa teko. Terus yang jelas saya gelem ngaji itu minoritas. Minoritas umat Islam. Saya gelem ngaji itu minoritas umat Islam. Kalau minoritas bangsa Indonesia, wah itu masih banyak umat Islam. Minoritas umat Islam, bahkan sing gelem ngaji Quran itu boleh dikatakan langka. Itu kenyataan. Kita tidak boleh atau tidak bisa lolos mengatakan wong rakyat Indonesia itu 85% Islam kok. Terus adalah pemilu mayoritas yang jadi pimpinan itu orang menyatakan Islam. Sing dipilih jadi pimpinan. Dia menyatakan Islam. Apakah kita sudah menilai yang kita pilih itu memang mereka memenuhi syarat bisa disebut sebagai di sini adalah kalimat itu pengikut Nabi. Apakah mereka bisa disebut sebagai pengikut Rasulullah? Jawabnya jelas. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Tapi umat Islam sih sekitar kita itu mengidolakan mereka. Nah begitulah kelihayan setan di dalam memengaruhi umat Islam. Jadi umat Islam itu
sekalipun banyak, tapi mereka karena menjauhi ajaran Islam, menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan yang kita bisa mensayangkan. Sekalipun kalau mau itu tidak sulit, karena Quran terjemah ada. Quran bertafsir bahasa Indonesia banyak. Tetapi kenyataannya mereka-mereka, kita-kita itu yang mau membaca Al-Quran dengan terjemahannya secara menggunakan apa yang dalam pikirannya dan hatinya itu berniat ittiba, itu sangat sedikit sekali. Kalau nyatanya demikian, setan itu berhasil untuk mengarahkan manusia jauh daripada Al-Quran, mengaruhi manusia jauh daripada Al-Quran. Sekalipun mereka menyatakan sebagai umat yang beragama Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulnya. Mereka menyatakan seperti itu, namun jauh dari Quran dan Sunnah. Belajar saja merasa berat. Membaca saja sudah cukup berat. Diidolakan oleh umat Islam, mereka sudah bangga sebagai pimpinan Muslim. Itu kenyataan hidup kita di negara kita ini. Lalu mestinya bagaimana, saya tidak meneruskan. Karena terusnya itu mudah. Mudah bagaimana kok mudah? Ya kita jelas, wong belajar Kitab kuning itu ada yang mengajar. Dan kitab-kitab itu juga banyak yang diterjemahkan maupun yang diberi salah. Jadi kalau misalnya umat Islam itu dalam suatu kampung ada seorang atau dua orang saja yang mau memahami Al-Quran dengan mau mengajarkan kepada umat, itu baik. Tapi yang jadi masalah, yang diajar tidak mau. Itu kalau sudah ngaji Al-Quran dan Sunnah. Yang diajar itu megah. Kenyataan seperti itu. Nah, inilah kenyataan. Jadi, semua nabi itu dimusuhi setan. Baik setan itu berusaha manusia. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, yuhi ba'du'um ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura. Perkaraan yang menipu. Perkataan-perkataan indah yang menipu. Ide-ide yang indah tapi menipu. Aran-aran yang indah tapi menipu. Pelajaran-pelajaran yang indah tapi menipu. Pelajaran di sekolah baik sekolah pertama, menengah, menengah atas sampai universitas. Itu pelajaran baik. Di sana mengajarkan untuk hidup. Karena manusia itu butuh hidup di dunia. Ya, harus belajar tentang hidup. Itu tidak masalah, memang harus. Dan itu memang didulukan boleh belajar hidup untuk hidup di dunia. Boleh. Tapi apa cukup hidup di dunia? Jauh daripada cukup.
Oleh karena itu diberi pelajaran wal akhiratu khairul laka minal ula. Dimaknani akhirat daripada dunia bisa. Akhirnya dari yang pertama perjuangan bisa. Namun yang jelas bahwa dunia itu memang harus dipelajari. Siapapun yang ingin hidup di dunia harus belajar tentang dunia. Dan yang tidak mau belajar tentang dunia, mereka akan kalah. Itu jelas kenyataan kehidupan memang begitu. Siapa yang menyepelekan atau menganggap kurang penting tentang kehidupan dunia, mereka akan kalah. Kenyataan hidup memang demikian. Yang menang ya yang mampu belajar menguasai dunia. Di dunia itu memang begitu. Tidak bisa dibantah kenyataan. Kenyataan yang demikian itu menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, khususnya yaitu umat yang belajar di sekolah-sekolah bias, di pendidikan yaumi dan sebangsanya. Nah, disinilah yang harus diutamakan itu adalah kehidupan akhirat, tapi tidak boleh mengesampingkan ataupun meremehkan atau malah tidak mementingkan kehidupan dunia. Karena dunia itu memang dibutuhkan ketika mereka masih hidup di dunia dan dibutuhkan juga besok di akhirat pun kehidupan dunia itu sampai akhirat. Padahal di sini tadi Zuhrufal kauli hurura. Jadi dunia itu banyak aran-aran, yang banyak ide-ide, banyak perkataan, banyak ajaran-ajaran. Apalagi nanti kalau sudah merupakan perebutan tentang kehidupan dunia. Sekarang di situ dikatakan hurura dan zukhruf, itu ada menunjuk kepentingan untuk dunia. Tapi umat Islam tidak boleh zukhrufal qauli itu diutamakan sampai mengalahkan kehidupan akhirat. Karena jelas itu dikatakan di ayat itu hurura, menipu. Secara singkat, di sini dalam ayat ini yang pertama ini adalah semua nabi itu dimusuh setan. Nah, setan-setan baik dari manusia ini, mereka itu membuat zukhrufal qauli, membuat tipuan-tipuan kehidupan yang menyenangkan. Zukhrufu indah. Kata-kata indah tapi itu sesat. Jadi hidup di dunia itu memang indah. Nanti semua yang ditawarkan itu orang pasti tertarik. Semua yang dihasilkan oleh orang-orang yang mampu mengelola dunia itu juga dikagumi. Dan umat Islam pun pasti bisa ikut terkagum-kagum. Sekalipun hurura ikut terkagum-kagum. Ini kenyataan. Kemudian di dalam ayat selanjutnya itu kata Fadarhum wa ma yaftarun. Fadarhum wa ma yaftarun.
biarkan mereka. Dan apa yang mereka membuat tipu daya itu. Ayat ini, kehidupan dunia yang indah itu merupakan tipu daya. Karena tipu daya yang sulit untuk membedakan. Ini benar-benar menurut Allah tak salah, sulit. Karena apa? Karena gurur. Namun di sini kita disuruh membiarkan oleh Allah. Fadarhum ma yaftarun. Tipu daya mereka biarkan. Mestinya kita umat Islam itu harus tahu. Dengan kajian-kajian Al-Quran tahu. Mana yang tipu daya. Mana yang sesuatu yang untuk menghidupkan umat. Mana yang kehidupan itu malah menyesatkan umat. Mana yang kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia ini sekalipun itu dibutuhkan, tapi ternyata malah menyesatkan untuk di akhirat. Nah, begitulah manusia Muslim, orang-orang yang mengkaji kajian-kajian Islam harus tahu, harus paham, sehingga sekalipun sewaktu-waktu terpengaruh akan kembali kepada kebenaran. Di dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli aduwan minal mujrimina. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Furqan 43, 43. Ayat 31. Ya, itu salah, 43. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Al-Furqan ayat 31. Iki salah 43. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Jadi Al-Furqan Cek. A'udzubillahi minasyaitonir wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Al-Furqan pira? Al-Furqan 31. 31. Iku salah 43. Di makalah ini nggak ada tercantum. Ini referensi, tambahan referensi. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 31. Di ayat ini, likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Kalau di atas tadi sayatin, terus zuhrufal qauli, di sini minal mujrimina. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina. Jadi ayat-ayat Al-Quran, Nabi yang membaca Al-Quran dan kita yang membaca Al-Quran itu tidak disukai oleh mujrimin, orang-orang yang dosa, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak yakin pada Al-Quran, orang-orang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran minal mujrimina. Padahal kalau kita mau melihat kenyataan hidup di sekitar kita, mujrimin itu mayoritas. Mujrimin itu mayoritas umat Islam di negara ini. Mayoritas umat Islam
bukan manusia, umat Islam yang mujrimin itu lebih banyak daripada umat Islam yang mutiin, umat Islam yang taat. Mestinya kudune ya akeh sing taat wong. Banyak pesantren-pesantren, banyak madrasah-madrasah, banyak pengajar-pengajar salafiyun. Jadi TV itu sekali-kali waktu pasti pelajaran-pelajaran salafi, pelajaran-pelajaran para ulama, para rasul anbiya itu banyak. Bahkan yang lebih banyak kalau di TV itu adalah para salafiyun dan ulama warasatul anbiya.